Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jumardi dengan NIM F1G244. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resumena manajemen proyek ICT. 1A. Kepentingan jadwal proyek. Manajemen sering memberikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Waktu memiliki jumlah fleksibilitas paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama konflik dalam proyek, terutama selama paruh kedua proyek. 1B. Manajemen jadwal perencanaan. Tim proyek menggunakan penilaian ahli teknis analitis dan pertemuan untuk mengembangkan rencana manajemen jadwal. 1C. Mendefinisikan kegiatan. Aktivitas atau tugas dalam WBS memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya. 1D. Kegiatan pengurutan. Ketergantungan adalah urutan kegiatan atau tugas dalam proyek. Yang pertama, diagram jaringan. Diagram jaringan adalah teknis yang lebih disukai untuk menunjukkan urutan aktivitas. Diagram jaringan adalah tampilan skematik dari hubungan logis antara atau urutan kegiatan proyek. Untuk diagram jaringan AOA untuk proyek X dapat dilihat pada gambar di atas. Untuk diagram jaringan PDM untuk proyek X dapat dilihat pada gambar di atas. 1.E. Memperkirakan durasi kegiatan. Yang pertama, estimasi durasi kegiatan. Durasi adalah waktu aktual yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas sementara supaya adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan. Perkiraan yang akurat memerlukan kolaborasi antara ahli dan pelaksanaan pekerja. Estimasi 3 poin. Yang pertama, alih-alih memberikan perkiraan aktivitas sebagai angka terpisah. Kedua, perkiraan yang mencakup perkiraan optimis. Ketiga, estimasi 3 titik diperlukan untuk simulasi PERT dan Monte Carlo. 1.F. Jadwal pengembangan. Yang pertama, pembuatan jadwal. Kedua, tujuan utamanya. Ketiga, alat dan teknik. Gantt adalah format standar untuk menampilkan jadwal proyek dengan aktivitas, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Simbol-simbol seperti berlian hitam, bilah hitam tebal, bilah horizontal, dan panah digunakan untuk menunjukkan tonggak sejarah ringkasan tugas, durasi tugas, dan ketergantungan antar tugas. Pertama, analisis jalur kritis. Diagram jaringan dikembangkan dengan perkiraan durasi kegiatan. Jalur kritis adalah jalur terpanjang di diagram. Jika aktivitas jalur kritis melebihi estimasi waktu, manajer proyek perlu mengambil tindakan korektif untuk menjaga jadwal proyek. Kedua, penjadwalan rantai kritis. Penjadwalan rantai kritis adalah metode penjadwalan proyek yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya saat membuat jadwal. Metode ini juga menggunakan buffer untuk melindungi tanggal penyelesaian proyek. Menggunakan Theory of Constraint atau TOC, filosofi manajemen yang dikembangkan oleh Elion M. Upaya untuk meminimalkan multitasking ketika sumber daya bekerja pada lebih dari satu tugas pada suatu waktu. Yang pertama, analisis PERT adalah saran untuk mempertimbangkan risiko jadwal pada proyek. PERT menggunakan estimasi aktivitas optimis, kemungkinan besar, dan pesimistis atau estimasi 3 poin. Yang pertama, PERT Weight Average, yaitu optimistic time tambah 4 most likely time plus pessimistic time. Kedua, PERT Weight Average, optimistic time plus tambah most likely time plus pessimistic time sama dengan 12 work days.
Baik, mungkin yang saya dapat presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.